Itu tuh ya kitab nih. Ya weslah besok bisa ya sebisa-bisanya ditulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tazawwaja idza tazawwaja nalikane wis sapa ar-rajul wong lanang suci istakmala maka mongko teman-teman sempurna ya. Teman-teman sempurna akan sapa rajul nisbatini ing separone agama. Falyattaqi mongko becik wedi Allah ing Allah fil nisfi ing dalam separo al-baqi kang kari. Nikah itu merupakan ibadah utama. Kanjeng Nabi saja menyatakan orang kalau mendapatkan dari agama ini, ya, separuh dari agama artinya besar, begitu besar pahala orang yang menikah. Yang separuh lewat terserah selain nikah itu, ya sholat, ya puasa, ya haji, ya umroh dan lain sebagainya, ya sedekah. Ini kalau belum, tapi kalau belum menikah kan 100% dia full. Kalau untuk mendapatkan ridhonya Allah, dia harus puasanya yang getol, sholat sedekahnya yang banyak dan ikhlas lagi. Tapi kalau udah nikah nih Mas, kalau 50% yang 50% ada di nikah. Karena apa? Masya Allah, kalau orang udah menikah itu pahalanya tiap detik, tiap menit itu ada pahalanya. Megang tangan istri pahala semuanya. Mandang istri pahala, masih nafkah istri pahala semuanya. Ya Allah, gak kehitung kalau masih bujangan, istri ditonggo. Ya kan? Nah itu maksudnya begitu pahala Mas. Bahkan bandingannya kalau orang udah keluarga tadi, nanti ada di belakang-belakang ini, orang itu kalau sudah menikah nih, dia sholat sekali 2 rakaat aja, itu bandingannya orang yang belum menikah itu butuh 70 rakaat. Ini orang udah menikah, sholat 2 rakaat itu lebih baik daripada orang bujangan sholat 70 rakaat. Ngeri ya. Kasih bujangan 70 rakaat boro-boro, 20 rakaat pusing. Sampean itu kan 20 rakaat. Sampai aneh umat kayak apa? Ya cukup dengan menikah. Ya nggak begitu, ya tanyakan aja Nabi. Ya, tanyakan aja Nabi. Baik, kita lanjutkan waqala dan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sabane wong tazawwaja kang lagi karena Allah. Nih, barang siapa yang nikah karena Allah, lillah, tujuannya ingin mendapatkan ridha dari Gusti Allah, kufia maka akan dicukupin kehidupannya, dicukupi segalanya. Kufia wa wuqiyah dan dijaga dan rekso. Orang kalau udah menikah dicukupi
hidupnya dan dijaga oleh Allah dirinya itu dari diharam oleh Allah itu. Tazawaja lagi kufiya wa wuqiya. Barang siapa yang menikah karena Allah dan dijaga oleh Allah, ya insyaallah. Wa qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu, adapun nikah, sunnati, merupakan sunnah. Sunnati ingsun. Sunnah itu apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nikah, maka umatnya pun harusnya nikah. Nabi menikah, gitu, ya. Nikahnya harus sesuai dengan syariat. Ini kita nikah mentok 4 tahun, ya, mentok 4 orang. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. 4. Tapi ini nggak perintah harus 4, enggak mas. Baikun gimana? Allah ta'dilu fawahida. Jika kalian itu khawatir tidak bisa berbuat adil, maka 1 aja belum sampai ini masih bujangan, 1 aja belum, ngarepin 4. Dan itu harus ada syariatnya. Yang lagi viral, ada orang nikah, adiknya istrinya dinikah, kan haram. Lagi viral, tahu itu bener apa enggak saya kurang tahu persis. Seorang direktur bank syariah, padahal syariah, bank syariah harusnya ngerti hukum dia. Itu menikah dengan seorang perempuan. Ya gimana biar nggak haram? Misalnya sampai nikah sama kakaknya, terus senang adiknya, kakaknya dicerai, terus ganti adiknya. Tapi itu pasti akan menjadi perang Baradayuda itu, ya kan? Kalau nikahin adiknya, senang kakaknya, ya adiknya dicerai, baru nikahin kakaknya. Namanya naik ranjang itu. Kalau nikahin kakaknya baru adiknya turun ranjang katanya. Ada apa itu turun ranjang, naik ranjang. Nah begitu kan, pernah dengar ya mas? Nah ini dia artinya nggak boleh digabungin, termasuk bibi dengan ponakan, itu pun nggak boleh dinikah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk radio segala macam. Mereka alhamdulillah ya Allah. Ya begitu ya. Ponakan sama bibi itu nggak boleh. Kalau sampean mau nikahin ponakan, ya tak? Kalau sampean nikahin ponakan, pengen nikahin bibinya, boleh juga kelihatannya agak senewan ini. Juga sih Pak, Mas, bisa juga Mas. Bibi lebih ponakan ada nggak kira-kira? Banyak, karena bibi sama ponakan kadang-kadang umurnya sama.
akan lebih tua ada kayak gitu. Misalnya kakak paling gede punya anak, terus kakak ini saudara paling gede terus punya anak kan, punya anak pertama, terus kakak ini punya adik paling kecil, kan bisa-bisa lebih tuaan anaknya daripada lebih tuaan anaknya daripada ponakannya gitu. Itu bisa aja. Andilo, tahu nggak Andilo? Film zaman dulu itu pipi siapa? Yang udah pernah ngeliat. Nah itu kan panggilannya pipi. Nikah. Jadi jangan ngawur. Tapi itu yang lagi viral itu bener apa enggak sih? Mas Emnya tahu nggak yang lagi viral itu? Nggak tahu. Direktur utama punya istri, istrinya ngasih izin tapi sambil nangis-nangis. Adiknya wes kita lanjutkan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merasa muda. Udah belum mas? Ini nggak perlu kitab sih masalahnya ini. Oh ini udah nih kelihatannya mas. Mas pernah mendengar keterangan ini belum? Mas pernah dengar keterangan ini belum? Belum? Kalau pernah baik nih, pada menang. Udah belum ini? Kita mas, sampean itu. Tapi keterangan yang barusan udah pernah dengar belum? Belum. Yang lain udah belum? Belum ini. Saya ngajak depan mic dan ini. Sampai udah gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lan sampun dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anikahu utawi nikah sunati iku sunah ingsun faman maka utawi sapane wong ahabba kang demen sapa ingsun tanda maka becik kawin ya mau teman-teman becik kawin bisunati apa namanya kawin falyastasna maka melu ajaran gitu sunah gitu bisunan sunah ingsun gitu. Kalau sampean aku umatnya Kanjeng Nabi karena memang nikah itu maka hendaknya kalian nikah gitu. Babi riwayat lain dalam siji riwayat nikahku utawi nikah sunnati iku sunah ingsun. Faman mangko utawi sabane wong rogiba paman utawi mangko sabane wong rogiba kang genting anggo sapa man anggo saking nikah. Falaisa mangko ora ana sapa man mini iku setengah saking ingsun. Tuh mas, makanya jangan benci nikah. Kalau sampean benci nikah, ini kelihatan mudah ini. Ini perempuan kemarin saya bilangin. Itu termasuk sunnah Nabi. Poligami itu termasuk sunnah Nabi. Kalau laki-laki nggak ada yang benci. Poligami mah nggak dibenci. Kalau laki-laki mah yang ngomong poligami yang benci itu perempuan. Ini kalau perempuan nih, kalau benci sama poligami berarti dia membenci Kanjeng Nabi otomatis. Gitu. Kalau nggak suka apa tapi jangan benci. Paham nggak? Benci sama nggak suka beda nggak? Nggak suka saya nggak suka
dimadu gitu. Saya nggak suka dimadu, saya pengen di racun berarti di. Aduh, tapi saya nggak benci kok sama poligami. Gitu, harusnya ngomong begitu. Tapi kalau sampai ngomong saya benci banget poligami, itu otomatis dia benci sama Nabi. Kanjeng Nabi beliau menikah. Kanjeng Nabi menikah semuanya karena Allah, bukan karena nafsu, bukan semaunya Kanjeng Nabi, bukan semua atas perintah Allah. Kanjeng Nabi menikah 12 perempuan, semuanya tidak apa. Yang perawan cuma satu, cuma Siti Aisyah. Janda artinya apa? Wabeh mengikuti perintah Gusti Allah. Apakah kita nggak boleh menikah dengan gadis? Ya boleh. Maksudnya kalau udah menambah lagi dengan gadis ya boleh baik. Bukannya itu dilarang. Terus ngikut Kanjeng Nabi pengennya nikahnya harus sama janda. Sama nini lagi. Nikah sama nini. Coba, Mas, tujuannya nikah itu untuk mendapatkan keturunan. Nah kalau nini emang dapat keturunan, bisa mati duluan tuh. Kenapa? Keracunan susu basi. Nenek. Ini guyonan doang, nenek marah hari itu. Untung gak ada nenek. Bismillah. Wes, wa qala lan sampun dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanakau padha nikah sira kabeh, tanasalu padha turun. Maka daripada deket WC di sini aja nih. Sini. Perempuan enggak ada kan? Kira-kira perempuan enggak kan? Bahasa Isa kan? Asalnya bahasa Isa. Belum berangkat. Baru berangkat. Oh ya udah gini, coba pindah gini. Guru kono ngaji ojo. Ngaji ku Mas. Ngaji wis apa kok ada dibuka. Bener. Ngarep gini. Dibuka ya apa? Dibuka. Nah, gitu kan lebih bagus tuh. Ya, nih kita ini di tanah kahu itu bentuknya apa namanya ini? Tanaka ya tanakau tanakuhan wa huwa mutanakihun wa dzaka mutanakahun tanakih la tatanakih mutanakihun ya kan, nikah. Tanakau tafa'al ya tafa' apa podo itu podo. Hendaknya kalian itu sama-sama pada menikah, karena selalu tuh pada bikin keturun-temurun. Makanya diharapkan dengan nikah itu ya pengen dapat keturunan, pengen punya anak, sekaligus tanah selalu punya turun-temurun kalian. Ya, ini menurut Kanjeng Nabi bangga dengan umatnya yang anaknya akeh.
Maka di sini nih, fa ini mukatsirum bikumul umam yaumil qiyamah. Karena kanjeng Nabi besok dari kiamat itu akan berbangga-bangga dengan banyaknya umat dengan nabi yang lain. Itu dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh sampai kanjeng Nabi Muhammad. Ini mereka sama bangga-bangga dengan jumlahnya umat yang banyak. Umat yang banyak itu yang pertama Nabi Musa, Nabi Isa. Itu umatnya banyak, dari Israel, orang Israel. Karena memang semua nabi itu rata-rata dari Israel, dari keturunan Nabi Ishak, dari keturunan Nabi Yakub. Putra namanya Nabi Yakub. Yakub itu nama aslinya Israel, nama lainnya Israel. Makanya keturunannya namanya Bani Israel. Keturunannya Israel, keturunan Yakub. Ishak. Kalau Nabi Muhammad dari Nabi Ismail turun itu kagak ada nabi. Artinya nggak jadi nabi. Tapi orang-orang baik semuanya, Pak. Mas, surat sekali jadi nabi yang paling afdal, nabi yang paling utama, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nabi-nabi yang lain itu, ya, kayak Nabi Yusuf, Nabi Ayub, ya, Nabi itu masih orang Israel. Israel itu bangsanya keturunan Nabi Yakub, Nabi Sulaiman, Yunus, Yahya, Zakaria, Yahya, ya. Dan mereka pada bangga-banggaan dengan jumlah umat. Makanya ada nabi itu yang gak punya umat. Gitu dia, gak punya umat. Ada yang punya umat cuma 2 gitu. Dia diikutin sama umat. Apa dengan ini? Umatnya 2 orang intil gitu. Ya Allah. Ada cuma 3. Ada yang aja Nabi ngelihat Nabi tadi nggak punya umat. Oh. Ini pentingnya kita punya guru, Mas. Makanya kita harus harus punya guru, ya, harus punya guru dan kita ngikutin guru. Nanti besok dia bilang, kita itu guru itu guru itu nanti guru berikan pertolongan kepada kita, gitu loh. Ya kalau kita nggak punya guru, kepriwe coba? Kalau kita kagak selamat, ditolong sama kanjeng Nabi. Ya walaupun kanjeng Nabi akan berikan syafaat kepada orang-orang semuanya. Makanya kalau kita pengen aku menjadi umat kanjeng Nabi dan dapat pertolongan dari kanjeng Nabi, ya sampai itu banyakin baca sholawat, sebanyak-banyaknya sholawat, ya. Paling tidak sholawat itu 1000 kali lah, sehari semalam. Ih, banyak banget. Banyak apaan? Kagak ada niat, Sebenarnya kalau kita ada niat 1000 kali mah kecil. Habis sholat 200. Sallallahu alaihi wasallam. Cepat, Mas. Gak nyampe 2 menit, gak nyampe 3 menit dah. Allah ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Itu lama, ya kan? Tapi kalau sallallahu alaihi wasallam cepat, Mas. 2 menit 200. Tergantung gak niat aja. Ngomong ibu,
banyak banget. Pengen ngaku jadi umat Nabi Muhammad ke prewe, kagak nyambung. Kecuali sholawat nariyah gitu. Kalau nariyah 200 kali ya lumayan itu. Apalagi dilaguin. Seperti sholawat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman ala sayyidina Muhammadin Sampean kalau baca sholat tarawih kayak begitu terus ya semalam setengah malam lah gitu. Kalau baca begitu 200 1000 maksudnya, ya kan? Makanya sholawat nariyah tuh fadilahnya besar. Kalau kita punya hadis 4.444 kali baik sendiri, nggak nyampe. Makanya berjamaah. Kalau orangnya berapa? 100, dapat bagian berapa? Berapa? Satu orang. Roma-romanya sekolah doang biasanya. 4.444. Kalau orangnya 100, satu orang bagian berapa? Ya kencang. 44 itu kali 400 gitu. Yang 44 nanti ditambahin lagi gitu. Bacalah sholawat nariyah. Kalau hajatnya gede dibaca 4.444 kali. Kalau hajatnya biasa-biasa ya dibaca separuhnya. Agak punya hajat nggak baca berarti dia. Ya. Yes, jadi baca sholawat sebanyak-banyaknya kepada kanjeng Nabi, karena kata kanjeng Nabi inna aulanna mati, orang yang paling utama dengan yaumul kiamat, besok di hari kiamat, ya sholatan, orang yang banyak nih membaca sholawat kepada Allahumma sholli ala Muhammad. Wajib tuh, wajib harus kudu. Ketika ada nama kanjeng Nabi disebut, maka jenengan harus menjawab. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kalau kita baca Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, yang lengkap juga jawabnya kepriwe. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.
Orang itu mas, orang yang ketika disebut tapi dia nggak membaca sholawat, itu orang pelit, sepelit-pelitnya orang. Kalau harta kan butuh duit mas, kita sedekah butuh duit nih, ya kan? Ini cuma modal gigi, apa modal gigi ya? Modal apa mbak? Mas? Suara. Modal mulut, ya kan? Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ngomong apa? Makanya nih kalau baca rawi berjanji kayak gitu tuh mas, abtadi'ul imla bismillatil aliyah. Jawabnya aku lagi nih. Kadang-kadang jawabnya Allah gitu, salah. Allah ada kayak gitu ya? Ya. Terjawabnya keberapa yang benar? Kecuali Bismillahirrahmanirrahim. Allah berarti ini, ya kan? Gimana maksudnya adek? Sallu alaihi. Sallu alaihi. Sallu alaihi. Di sini. Ini kan ada dua grup ini nih. Yang sini. Hah? Sallu alaihi. Sallu alaihi. Nah ini benarnya kurang benar dikoreksi. Kalau sallu alaihi itu perintah mas, ya kan? Yang benar sallallahu alaihi, abtadi'ul imla bismillatil aliyah, sallallahu alaihi. Gitu. Abtadi'ul imla bismillatil aliyah, Allahumma shalli ala Muhammad. Kepanjangan kan itu. Nanti kalau selesai sallallahu alaihi, Allahumma sholli alaihi, gitu, ya kan? Bukan Allah, ya benar juga sih daripada ngomong yang lain, ya kan? Apa cicing? Ya. Nanti dong, bahasa Inggris itu mah, ya kan? Sallallahu alaihi, bukan sallu alaihi. Kalau kita nyuruh orang sallu ada baru jawab Allahumma sholli ala Muhammad, gitu. Ketika ada orang perintah sallu ala Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, begitu. Allahumma sholli ala Sayyidina sholli alaihi, begitu. Sallu itu artinya bersolawatlah kalian semuanya kepada kanjeng Nabi. Besok diperbaikin kalau di sini benar-benar jawabannya, Mas Abdia. Udah sampai ke Bumen lagi. Paling depan ini sampai Pekalongan nih mah. Pekalongan. Apa kapan nih? Limunannya apa? Minggu depan ya? Minggu depannya lagi ya? Karena acara kliwonannya Abah Lutfi itu setelah Al-Fatoniyah. Setelah Al-Fatoniyah minggu kliwon, 5 hari kemudian Jumat kliwon di Abah Lutfi itu. Kalau di Al-Fatoniyah nanti tanggal 6 ya, Manakib Syabdul Qadir ngajak kebaikan. Tapi sekaligus ngumumin untuk ziarah itu. Pamfletnya belum jadi nih. Keluarga Al-Fatoniyah nanti akan ada ziarah di Cianjur. Harusnya di Jawa Timur kagak jadi karena masih banyak yang ditutup di sana buat ziarah. Makanya kalau di Cikundul pakai Cikundul, bukan Cikundul. Kadang-kadang Cikundul, Cikundul sopo wih. Cikundul. Kapan waktunya? Insya Allah
bulan November, minggu kedua, 8 November tepatnya. 8 November ke Cikundul, di sana ada muridnya Sunan Gunung Jati, Raden Arya Wiratanudata dan Raden Antrakasih. Kita ngalah barokah di sana. Nanti terus mandi di Cikauripan, Cikajayaan dan Ciasian. Yang belum punya istri pengen menikah nih, mandi di Ciasian. Yang pengen sakti di Cikajayaan, pengen hidup Cikauripan. Yang pengen hidup udah pada hidup. Bukan begitu. Ini artinya ngalah barokah, Mas. Ngalah barokah air yang dulu pernah dipakai oleh waliullah. Airnya dingin, alhamdulillah enak. Sekaligus habis ziarah dan tabarukan mandi itu kita ke Jangari wisata, khusus wisata ini. Nah, di Jangari kita naik perahu dan makan ikan bakar di tengah danau bersama dengan keluarga besar Al-Fatoniyah semuanya. Harganya include semuanya, naik perahu, makan segala macam, hanya 280.000 saja. Hanya 280.000 saja. Ya. 8 November. Silakan bagi yang mau ikut nanti daftarnya ke Mas Hamzah. Mas Hamzah biar gak ngantuk kayaknya. Mas Hamzah. Di sini yang di Alidiyah daftar ke Mas Hamzah. Santri putrinya ini belum pada tahu nanti ya Mas Hamzah. Santri putri nanti sama siapa ya? Mas Hamzah juga. Siapa nanti Mbak Esti ya, atau siapa nanti besok saya umumin lagi deh. Pamfletnya belum jadi. Kadang-kadang Al-Faton itu kalau ziarah 5 bis, Mas. 4-5 lah. Selama ini kalau orang senang ada ziarah, gak mau ketinggalan dia. Udah merasuk lah di ceritanya ini. Kayak kalau tadinya tahun ini gak jadi ziarah, tahun ini gak ada ziarah di Al-Fatonnya. Gara-gara ada permintaan beberapa orang yang suka ziarah itu, ya udah kita adakan. Tahun depan insya Allah baru ke Jawa Timur. Tahun depan kalau panjang umur semuanya ya. Allah. Ini Jawa Timur. Insya Allah corona udah kagak ada. Tahun depan kalau masih ada, kenapa gak pergi juga gitu ya. Tapi insya Allah karena vaksin itu akan udah ditemukan, tinggal izin produksinya aja akhir tahun ini, sampai nanti semuanya orang yang bepergian akan diminta untuk suntik corona namanya. Kalau yang ke Arab ini kan ada suntik meningitis, karena dulu ada virus meningitis namanya. Seorang jamaah haji, jamaah umroh itu kalau mau berangkat itu wajib suntik, namanya suntik meningitis. Sekarang adalah tambahan lagi suntik corona. Wah nanti ada virus, suntik apa lagi? Wah suntik. Ya kan? Itu semuanya nggak tahu lah. Makanya, tapi naik bis sudah biasa, Mas. Kemarin saya pulang ke Jawa minggu kemarin itu udah biasa, kagak ada social distancing maning. Ceceran udah biasa. Pakai masker kagak juga, biasa aja. Kalau bisa biarin aja. Buat terus kagak bayar, kagak. Ini Mas, yang penting kita husnudzon kepada Gusti Allah aja. Penyakit itu jangan dipikirin, dilupain. Saya berkali-kali ngomong begitu. Insya Allah kagak ada. Terus husnudzon. Nih Mas, kalau kita nih orang kena corona depan kita nih, pusing gitu, pas nyemprot di wajah kita nih. Misalnya nih, bisa ketularan nggak kita? Bisa ketularan nggak? Bisa nggak? Bisa jadi. Kalau Allah nggak mengendaki kagak ngepek itu. Tapi kalau Allah mengendaki ketularannya bisa gitu loh. Semuanya itu kehendaki Gusti Allah. Orang mati kena corona ya karena memang udah matinya ajalnya karena corona. Kadang-kadang orang takut
takut banget sama corona, akhirnya cepat mati gara-gara corona. Itu saya udah berkali-kali ngomong, akan dia akan kaya. Ada nggak orang takut kaya? Kagak ada kan? Kagak ada kan? Yang ada orang takut miskin, makanya udah miskin. Beneran loh ini mas. Kadang-kadang orang takut miskin banget, akhirnya ya miskin. Abdurrahman bin Auf itu takut kaya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan kaya raya, takut kaya. Dan kita udah takut miskin, masih. Ketemu nggak orang mas, aku takut sugih, aku seperti aku tidak sugih, rane. Nggak pernah ketemu orang waliullah kaya raya di Jawa Tengah. Kerjaan biasa, kagak nyari siang malam kayak kita gitu ya, tapi kaya. Begitu. Gitu loh mas, kalau sampai ditakdirkan oleh Allah jadi kaya, nggak bisa menolak mas. Kalau ditakdir jadi miskin, nggak bisa nolak juga. Miskin aja seumur umur, ya kan? Makanya takutlah kaya. Kaya kalau kekayaannya tidak dipakai untuk di jalan Allah, itu yang kita takutkan. Akan menjadi hisab di akhirat, berat jadinya. Ini di luar tema. Ada yang nanya nggak kira-kira nih? Di luar tema nggak apa? Ada yang nanya? Ini kan temanya nikah nih. Di luar nikah ada nggak nanya? Di luar nikah jadinya. Di luar pembahasan nikah. Yang negara secepatnya daftar ke, biar namanya ada dulu untuk booking bis mas. Jumlah bis yang akan kita pesan 5 atau 6 bis gitu ya nanti, karena bisnya ini pilihan mas. Bisnya bis yang terbaru 2019-2020. Jadi pelajaran tahun kemarin di Banten itu, padahal tahun-tahun sebelumnya bagus-bagus tuh. Maksudnya mati, sebenarnya bukan mati, dia yang sopirnya kagak paham. Saklarnya terusnya begini, jadi panas mas. Oh lah sopir orang benar. Siron segera dituduh katanya nerima amplop coklat dan segala macam. Cancer lagi dibully segala macam. Ya Allah, orang stres itu. Orang-orang yang membuli NU itu berarti hanya orang-orang yang pengen NU itu hancur dari Islam. Dan ingat, yang membenci pemerintah itu adalah orang-orang di luar NU banyak. Tidak melawan pemerintah yang sah, didukung mas, dan ada caranya. Ini kalau Gus Dur itu kemarin jadi presiden dijatuhin, ya jatuhin, tahu sendiri, nggak usah sebut namanya. Sekarang jadi gelandangan orang, anak-anaknya itu benci Gus Dur. Gus Dur wali, dibenci. Akhirnya dia jadi betul-betul orang yang gak suka Gus Dur, yang mubahala, yang dulu pokoknya hidupnya kagak ada yang enak. Maka saya kagak mau apa namanya, saya benci sama ulama-ulama kita, ikut benci banget saya. Tapi memang semua ketua PBNU dari dulu, semua siapapun yang pernah jadi ketua PBNU dihujat mas, semuanya. Masalahnya masih beda-beda. Tapi memang NU itu adalah kasih Allah. Makanya NU dihujat banyak teman, ya kan? Maka sampai masih ikut bully Banser karena stres.
paham ngomong lagi. Makanya ikutilah diklat bangsa kagak terhormat, kagak dimuliain. Di Arab Saudi itu keturunan Kanjeng Nabi banyak yang dibunuh di zaman Wahabi lagi mundur naik daun, semua keturunan Kanjeng Nabi itu dibunuhin sampai kabur lari ke Irak, di Iran, ke mana, ke Indonesia termasuk ini. Itu gara-gara apa? Keturunan Nabi itu dibantai oleh orang Wahabi. Kadang-kadang orang-orang sini pada ikut Wahabi, kagak jelas, kagak tahu permasalahannya. Modal celana cingkrang, gampang itu mah. Ini nih kalau saya lagi di luar tema ini mah, di luar nikah nih ceritanya. Makanya kalau di luar nikah masalah kalau urusannya, ya kan? Makanya cintailah NU, cinta GGN. Apa yang muncul mas? Google dari 1 ke 2 sampai ke mungkin sampai 15 itu adalah jawabannya mereka. Alam mereka haram sekolah pasti. Baru yang ke-16 ke sini baru kadang-kadang baru NU yang muncul. Makanya kalau mas mencari sesuatu itu ditambahi NU gitu. Hukum tahlilan menurut NU, NU-nya digedein. Yang keluar ya si cingkrang. Itu memang udah dibikin seperti itu untuk menghancurkan Indonesia ini. Udah gak ada NU, saya gak tahu, berantem kemana-mana, Madura musuhan sama kira-kira Jawa sama Kalimantan berantem, Irian Jaya apalagi berantem sama yang lain, umat Islam. Kagak ada rukun, karena di negara kita ini yang diakui agama ada 6. Pasti merasa benar semuanya. Apa yang terjadi? Ya wes lah berantem. Dan sekali lagi NU yang bisa merukunkan mereka jadi satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau mereka kan kagak merasa benar sendiri, khilafah apalagi. Serah bener ini apa? Ini di luar urusan sejak 1920 ini, ya kan? Jadi sampean pesan saya tetap sekalian untuk Banser tuh pemuda-pemuda tuh Banser. Insya Allah naik Banser itu jelas kalau ada ulama yang di, makanya di Bangil itu kan jadi kan begitu, menghina Habib Lutfi. Kalau kita sebagai santri ada kiai kita dihina, kita diem baik, itu menunjukkan sampai bukan santri, ya kan? Yang pinter-pinter IT kita nih, Mas kick balik sekalian, ikut menolong mereka lewat itu media sosial. Asli loh mas. Aduh, kita omongin panjang, gak tahu hukum. Ngomong itu bahaya, ya kan? Gak tahu gimana? Mantap. Idza musidal amru ahli. Ketika perkara itu diberikan kepada yang bukan ahlinya, tantazir sa'ah, maka tunggulah saat kehancuran. Itu ya. Saja sekilas Banser, sekilas apa? Kiai Said yang kemarin dituduh menerima amplop coklat, itu adalah bisaroh sebenarnya. Ya, bisaroh, bukan sebenarnya apa? Ya Said akhirnya udah nggak mau nerima, tapi karena itu bisaroh dikasih untuk pondok beliau, maka diterima. Tapi kan akhirnya apa yang terjadi? Padahal habis ngaji itu, ya kan?
Nah inilah kiai-kiai kita itu. Tapi apakah mereka membalas keburukan dengan keburukan? Tidak. Kiai kita semuanya begitu. Tapi belum. Ujung-ujungnya apa? Minta maaf sama Habib, berarti sama Abah dimaafin, selesai. Harusnya, tapi ini kasar sebenarnya, gebukin dulu gitu kan. Ini kalau saya ini provokator jadinya. Ya saya kadang-kadang saya nganyel loh Pak. Ini kadang-kadang semaunya mulutnya kayak begitu, ujung dimaafin nangis. Ih, nanti ngulangin lagi. Ya hati-hati. Sampai jangan sampai meninggalkan NU lah. Gitu aja. Sekali pada NU teman. Bismillahirrahmanirrahim. Anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana pesantren. Setengah pesantren tinggalnya enggak di pesantren, tinggalnya di rumah. Rumah yang baik, tapi pesantren juga saya di pesantren. Ya kan, tapi kalau mau pesantren tinggal pesantren, bareng-bareng, kelibat bareng. Insya Allah jangan jauh dari paham-paham radikal seperti itu. Terutama yang masih bujangan atau yang mau bujang, istrinya di kampung. Tinggal itu ada, itu Mas Suradi loh. Mas Suradi itu istrinya di kampung, tinggalnya di pesantren. Satu lagi Mas Hakim, ada nggak Mas Hakim? Mas Hakim nggak datang. Banyak kerjaan tadi, betul saya. Oh, Mas Hakim itu juga istrinya di kampung. Brebes ya, Mas Hakim Brebes ya? Tegal. Tegal. Akhirnya tinggal di pesantren. Ya bujang-bujang di pesantren dikontrakan, ngapain coba? Nanti dikontrakan, ketemu sama orang si cingkrang, ikut cingkrang. Segala genah. Tapi kalau di pesantren insya Allah jaga betul, ya kan? Pesantren cingkrang, keluarin. Beres, ya kan? Ini pesantren insya Allah barokah. Insya Allah barokah karena pesantren Al-Fatihah udah didoain beberapa kiai Jawa Timur. Nah, sengaja saya undang untuk mendoakan. Ya, insya Allah barokah. Walaupun jarang ngaji misalnya, aku dapat barokah, hidupnya enak, gitu doang. Kontrakan ada barokahnya kagak? Hah? Ada nggak kontrakan barokah? Kontrakan, ih, saya mau di sana jadi barokah, nggak ada nggak gitu? Terasa stres ngomong gitu. Oh, kalau saya dulu pesantren di sini jadi barokah, alhamdulillah hidup saya. Begitu ada banyak. Saya padahal pesantren dulu nggak masyarakat dipakai, ada kayak gitu banyak. Kalau pesantren karena apa? Dapat doanya, ya itu aja tambahan daripada kontrak ini. Pesantren Al-Fatihah masih lega sekarang. Saya bangunin lagi, no. Nah, sekarang mau jadi bentar lagi. Walaupun untuk santri putri kan santrinya baru 2 orang. 3 sebenarnya santri putrinya, makanya sementara santri putri biar tinggal di rumah. Rencana yang itu juga buat santriwan aja biar buat santriwan alhamdulillah dari mana banyak ya. Saya kira cukup sampai di sini. Ingat ya, yang mau ziarah cepatnya datang ke Mas Hamzah. Biar tahu datanya berapa orang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu alaihi أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا اتهامي يا معدن الجود. Ayo makan semuanya. Assalamualaikum.